Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ita Julita, kelas A1, semester 5, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi, atau suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja dalam perusahaan atau organisasi, di mana tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini yaitu untuk menempatkan orang yang benar di posisi yang benar di waktu yang tepat. Apapun bentuk serta tujuan-tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan perusahaan atau organisasi. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen yaitu mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu staffing dan personalia, dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru atau tenaga kerja, orientasi, penilaian, pemberian imbalan, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, promosi merupakan tugas setiap manajer. Dan aspek manajemen serta sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya. Maka manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. 2. Berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang dapat berguna bagi semua manajer. Nah, konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yaitu dengan 1. Melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. 2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. 3. Memilih calon karyawan. 4. Mengorientasikan, melatih karyawan-karyawan baru dan mengembangkan para manajer. 5. Mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. 6. Memberikan insentif dan keuntungan, serta menilai prestasi. 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. 1. Ramalan para ahli. Nominal Delphi Teknik U yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli, kemudian ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Delphi Teknik U yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan.
Perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer bawahannya atau sebaliknya. 2. Analisis tren, yaitu melalui ekstrapolasi yang mengasumsikan bahwa tingkat perubahan di masa lalu sama dengan masa yang akan datang. Dan indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. 3. Budget and Planning Analysis, yaitu yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. 4. New Venture Analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lama. 5. Computer Analysis, yaitu suatu program yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika atau indeksasi dan ekstrapolasi. 4. Bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan? Cara melakukan analisis pekerjaan yaitu dengan cara perekrutan dan penyeleksian. Analisis pekerjaan ini memberikan informasi mengenai kebutuhan pekerja dan karakteristik pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Informasi ini dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang digunakan untuk membantu manajemen menentukan jenis orang yang akan direkrut dan dipekerjakan. Langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan kebutuhan dan output yang diinginkan. 2. Siapa yang akan melakukan analisis, yaitu memutuskan siapa yang akan melakukannya. Ketiga, bagaimana melakukan proses. Di sini menentukan cara di mana proses analisis pekerjaan ini akan dilakukan. 4. Pengambilan keputusan strategis, yaitu menentukan sejauh mana keterlibatan karyawan dalam proses sumber daya dan dari mana akan dikumpulkannya metode pengumpulan data, pemrosesan informasi, dan pemisahan data yang dikumpulkan. 5. Pelatihan analisis pekerjaan, yaitu untuk melatih analisis pekerjaan tentang bagaimana melakukan proses dan menggunakan metode yang dipilih untuk pengumpulan data dan pengodean ulang data pekerja. 6. Mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yaitu untuk memisahkan data yang akan dikumpulkan untuk menjadi sebuah informasi yang berguna. 5. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Tidak, karena jika perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil. Yang ada malah terjadi kebingungan saat melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Deskripsi pekerjaan ini adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. 6. Jelaskan setiap langkah-langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Pertama, penerimaan pendahuluan, yaitu jalur dua arah. Perusahaan memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. 2. Tes-tes penerimaan, yaitu dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. 3.
Ketiga, wawancara seleksi, yaitu percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidaknya seorang pelamar. 4. Pemeriksaan referensi. Personal reference, yaitu tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga atau teman terdekat yang ditujukan oleh pelamar atau perusahaan. Employment reference, yaitu tentang latar belakang pelamar atau pengalaman kerja pelamar. 5. Evaluasi medis, yaitu mengharuskan pelamar menyajikan atau menunjukkan informasi kesehatannya. 6. Wawancara atasan langsung, yaitu mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. 7. Keputusan penerimaan, yaitu keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Langkah-langkah proses rekrutmen. Pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus melakukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Kedua, proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3. Pasang lowongan dengan mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Di sini tim pengembang sumber daya manusia sudah mempersiapkan kriteria seleksi untuk membantu mengeliminasi jika pelamar terlalu banyak. Dan pilih kandidat yang cocok. Jika semua langkah sudah selesai, maka HRD akan menyeleksi kandidat atau calon karyawan baru dengan kebutuhan perusahaan. 7. Untuk jenis pekerjaan apakah wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena wawancara ini dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan. Memungkinkan pewawancara mengajukan pertanyaan lanjutan dan mengejar hal-hal yang menarik saat pertanyaan itu dikembangkan. Dan ini biasanya dilakukan para pewawancara dengan lancar dan dapat menggali informasi yang sangat penting. Contohnya seperti pekerjaan di sekitar rumah, menjahit, atau menjaga warung. 8. Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi harus berjalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan kompensasi, maka perusahaan harus mengkaitkannya dengan strategi bisnis yang akan dicapai serta budaya yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga terjadi keselarasan antara apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan strategi kompensasi yang akan diterapkan. Dalam penerapannya, bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat dinamis dan variatif, maka dapat diterapkan perlakuan-perlakuan khusus. Manajemen kompensasi yang baik adalah manajemen kompensasi yang mampu mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis yang diinginkan seluruh stakeholder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.